Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum khutbah dimulai, bapak-bapak yang masih di belakang silakan penuhkan shaf terdepan, karena shaf terdepan adalah shaf yang terbaik. Silakan Pak, yang di belakang Pak. Nah, ya, ke depan aja Pak. Nanti yang lain teman-teman kita, saudara kita bisa tidak melangkahi pundak. Ya, dah, ke depan aja dah. Nah, supaya afdol ibadah kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li ibni wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberikan wasiat, nasihat dan pembelajaran kepada anak-anak beliau, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Inna syirka ladzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman dan dosa yang sangat besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabil Al-Qur'an surah Luqman 31:13. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati untuk selalu berada di jalannya. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan kepada kita mampu kita syukuri dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa konsep dalam mendidik, membina serta menjadikan anak-anak kita anak yang soleh, selamat dunia dan akhirat insyaallah, kalau kita berpedoman, kalau kita mengambil pelajaran ke dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Didasarkan kepada Al-Quran surah Luqman, surah yang ke-31, mulai dari ayat 13 sampai ayat 19. Hadirin kaum muslimin, karena melihat fenomena, kejadian dan kondisi serta situasi akhir-akhir zaman ini, tantangan anak-anak kita, generasi-generasi Islam sangat jauh berbahaya. Kalau tidak kita selamatkan, maka kemudaratan, maka yang akan terjadi adalah bukan hanya di dunia ini, sampai nanti ke akhirat bermasalah dengan kita sebagai orang tua. Jadi upaya kita harus semaksimal mungkin menyelamatkan anak-anak kita dari ancaman-ancaman yang akan menyeret mereka kepada dunia yang tidak baik, apalagi kepada lembah nantinya di neraka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pertama sekali konsepnya adalah yaitunya kawal, luruskan, bina terus tauhid, akidah dan keyakinan anak-anak kita. Anak-anak kita dia sudah punya nilai iman,
Dia adalah fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan orang tuanya, diciptakan oleh Allah, awal kejadian itu dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Awalnya fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Baik tidak baik itu nanti awalnya dari orang tua. Maka orang tua adalah star utama. Tidak bisa tidak. Makanya konsep dalam Islam itu penting sekali mencari jodoh itu soleh dan solehah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau tauhid anak-anak kita jaga, kita kawal sampai dia bisa mandiri, sampai dia bisa istiqomah, insyaallah. Kalau dia sudah istiqomah, maka keteguhan sudah ada di dalam dirinya. Mulai dari usia kecil sampai taman SD, SMP, SMA, semester 1 kuliah, bahkan termasuk semester 2. Anak itu dalam ilmu perkembangan, dalam ilmu psikologi anak masih mencari jati diri. Siapa yang harus dipedomani, siapa yang harus dicontoh. Makanya peran yang besar adalah orang tua, membimbing selalu, kawal selalu agar tauhid, agar akidah, agar nilai-nilai yang sudah ada di dalam diri sang anak tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Walaupun rancak dari awal, kalau di akhirnya tidak dikawal, tidak juga. Karena lingkungan adalah mempengaruhi dengan siapa dia bergaul. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, makanya tauhid yang pertama itu adalah tanamkan ke anak, ya bunayya, nak, la tusyrik billah. Jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Itu bukan hanya sekadar ucapan, jauh hakikatnya itu sangat luar biasa. Di masa anak barado, anak tidak akan mempersekutukan Allah kalau tauhidnya dikawal terus. Anak tidak akan mempersekutukan Allah dengan harta. Anak tidak akan menduakan, mempersekutukan Allah dengan benda, dengan pangkat dan jabatan, dengan apa saja yang ada bagi dia. Karena Allah adalah akbar. Itu buktinya. Tak kala ada panggilan Allahu Akbar, datang atau tidak? Itu ada contohnya. Kan tidak sulit. Manusia yang membesarkan yang lainnya selain daripada Allah, dia tunggang tunggi, tunggang langgang, selalu mengejar dan mengejar. Begitulah kaumnya Nabi Musa, nanti dikutuk menjadi kera. Kenapa? Mencari dunia semata. Padahal Allah telah gambarkan, wa bataghi fima atakallah daral akhirah. Itu tauhid akhirat dulu. Carilah anugerah yang telah disiapkan Allah tentang akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Balik ke belakang. Jangan lupa jatah hidupmu di dunia. Mencari akhirat di dunia. Jadi konsep zuhud itu meninggalkan dunia itu tidak benar juga. Dunia penting. Perlu mobil ya, perlu rumah ya, perlu harta ya, untuk taqarrub ilallah, itu yang benarnya. Bukan untuk meninggalkan. Jadi oleh sebab itu, kalau tauhid dua, tauhid mantap, anak-anak kita, diri kita, keluarga kita, insya Allah setiap ada sholat pasti ramai. Setiap ada kajian pasti ramai. Kenapa manusia banyak yang tidak mau datang ke masjid, tidak mau datang dengar kajian, tidak mau datang sholat? Karena tidak duduk tauhid itu. Dia masih ada syirik, setidak syirik kecil. Itu yang makasihnya lain di mulut, lain di hati. Munafik dalam agama itu. Satu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua,
dibimbing oleh Allah kalau ingin mewujudkan diri kita, keluarga kita, anak-anak dan turunan kita menjadi soleh dan soleha selama dunia dan akhirat. Ajarkan bagaimana dia cara bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia giah talingoh de Allah, syukuri, jangan dipaka-pakaan panggilan Allah melalui suara mic masjid dan musalla. Dia giah kaki, dia giah tangan, dia giah kelengkapan, semua itu hadirin titipan. Kita tidak ada hak milik, kita ini hanya hak pakai. Itu tasawuf itu. Manusia hanya hak pakai, bukan hak milik. Pakailah kepada yang lebih baik. Karena semua titipan Allah itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Tidak. Bahkan seluruh organ tubuh kita ini Allah akan hisab. Saya lihat dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Semua nanti manusia, mulut-mulut mereka dikunci, tidak bisa ngomong. Kini hebat memutar balikan fakta, pandai hawa, bijak, santiang. Nanti suatu hari tidak dikunci, digembok. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara tangan-tangan manusia, tangan awak lah. Dia akan ngomong nantinya. Sekecil apapun yang kita lakukan, maksiat dan kebaikan, Allah akan persaksikan nanti. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki manusia nanti akan menjadi saksi. Iyo, ambo dibawa kemari, ndak pernah ambo melangkah ke rumah saji, jarang. Paling-paling sekali, 2 kali setahun, paling-paling lain Ramadan. Ingat, semua akan dihisab. Tanamkan kepada diri dan keluarga bersyukur kepada Allah, serta ajari anak kita berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa banyak anak melawan kini ke orang gaib? Mungkin salah kita orang tua, tidak mendidik, tidak membimbing, mengarahkan, basarahan sebulek-bulek gitu ke orang lain. Kita dulu orang tua tanamkan di rumah tangga bagaimana adab kepada orang tua. Bahkan ngomong yang tidak baik saja, keras saja, tinggi kecewa dari kecil orang gaib, itu sudah dosa. Jadi oleh sebab itu perlu dan sangat penting kalau ingin menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha selama dunia akhirat. Kalau tidak, itu hanya sekadar cita-cita saja, tidak akan terwujud kalau tidak ada usaha. Karena manusia itu adalah usaha, hasil itu hak Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi usaha maksimal dulu, kalau lah maksimal usaha baru tawakal. Tawakal itu serahkan, tapi usaha dulu. Nak naik ke kapahayah gua, jangan ikutin orang kapih tu usaha tu. Di kajahan nak tu. Ndak ambo kan naik puncak bukit tu mati dalam kekufuran. Didoakan juga karena anak awak. Apa kata Allah? Itu bukan anakmu. Jadi sudah ada akhir, sudah ada batas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, perkokoh keyakinan anak. Nyolah punya keyakinan kadang tak kuat. Makanya sampainya istiqomah, kuatkan. Jadi kadang-kadang tidak ada istilah sampai umur barah anak tu awak nasihati, sampainya babini, sampainya balaki, nasihati terus. Lai solat, asabah kunjung juga tempat awak nasihati terus. Tidak ada batas. Karena anak dengan orang tua tidak ada batasannya sampai akhirat. Kalau suami istri bisa pisah, hadirin. Tapi kalau anak jorang gaib, jorang tua tidak akan berpisah sampai akhirat di hadapan Allah. Jadi oleh sebab itu kokohkan
Bagaimana Luqman menyampaikan dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah, surah Luqman ayat yang ke-16, hai anakku, jikalau ada engkau melakukan perbuatan baik ataupun maksiat di atas langit, di dalam bumi, di tengah gelapnya malam, tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang tahu, ya'ti bihallah, Allah tahu itu. Walaupun ayah tidak mencari, engkau berbuat dosa, Allah tahu. Jangan sekali-kali kokohkan keyakinan anak. Boleh engkau tidak sholat, tapi ayah tidak bisa bantu nanti di akhirat. Nanti kau akan dibakar. Tidak percaya, kamarilah, ambil korepi bakar tangannya, pasti panas. Itu api dunia, apalagi nanti api akhirat. Awak kan tidak peduli. Kadang-kadang dia solusinya. Kadang anak terlambat sekolah ribui, lalu kalau hari jam 7 jam barakan sekolah, hilang sholat subuh, kita santai saja, tidak peduli kita. Berarti salah ke kita. Kadang awak soleh itu soleh person, pribadi, belum soleh sosial, belum mengajak, belum maksimal membawa anak dan keluarga kita. Padahal anak-anak keluarga kita sebagai batu sandungan bisa, kalau tidak kita selamatkan. Itulah dalam pandangan Allah, Allah sampaikan, pelihara dirimu dan keluargamu. Kalau awak lah rajin solat, tinjau anak jo istri awak ba'a, keluarga awak, turunan awak bagaimana. Jadi penting bagi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, tanamkan kesadaran ibadah. Kesadaran ibadah. Nyo kadang-kadang ibadah solat tu dek karena takwi. Awal bolehlah. Makanya dikawal terus sampai nyo sadar dengan kesendirian dia. Sampai dia betul-betul dia bisa mandiri. Ya bunayya, hai anakku, aqimis shalah, dirikan salat, perintah. Boleh dilihat itu surah Luqman ayat 17. Itu perintah Allah, salat. Wa'mur bil ma'ruf, kerjakan, lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Wanhanil munkar, cegah orang-orang yang berbuat mungkar. Kalau kamu sudah salat, ajak orang salat, ajak temanmu. Nah, ini tanaman kita kepada anak. Kalau engkau tidak berbuat salah, larang temanmu berbuat salah. Itu caranya. Kalau engkau udah rajin ke masjid, ajak temanmu ke masjid. Itu penanaman kepada anak. Kalau ini dimaksimalkan, insya Allah tidak ada istilah lagi oh sembahyang dan tidak lah. Dan nambo lagi sholat, tidak urusan nambo itu doh. Itu tidak benar itu. Kalau begitu metode Rasul, selesai sudah. Istri yang lah, anak yang lah, diri yang lah. Tapi umat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari kita, bagaimana Allah telah ajarkan, telah bimbing di dalam Al-Quran surah Luqman, mulai dari ayat 3 balik sampai ayat 19, Allah jelaskan bagaimana cara mewujudkan, mendidik diri, keluarga, anak-anak dan turunan kita menjadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan terhindar dari tawuran, LGBT, narkoba, kemudian perbuatan-perbuatan asusila lainnya yang sekarang mencengkam, yang sekarang adalah selalu berada di hadapan mereka. Kalau tidak, maka anak kita akan dimangsa oleh yang namanya perbuatan-perbuatan maksiat tersebut yang bermasalah awakju sebagai orang tua. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah hati dalam mendidik diri, keluarga dan anak turunan kita serta umat beragama. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.
Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin, Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin, Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Allahumma ij'al auladana kulluhum solihan wa ta'atan umuruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa uquluhum zakiyan wa qulubuhum katsiran wa nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiyatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma dina ya Allah qamna ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal gada ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar.